Perkenalkan, nama saya Petrus Miguel, saya dari Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di video kali ini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap cara beribadah orang Katolik. Video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir saya, pendidikan agama Katolik. Tentunya pandemi ini bukan satu hal yang baru bagi kita sebagai orang Indonesia atau masyarakat Indonesia. Tentunya sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19. Pandemi ini memiliki banyak sekali pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Di awal penyebaran COVID, sudah hampir sebulan sejak Indonesia melaporkan adanya kasus pertama pasien virus corona pada 2 Maret 2020. Selama sebulan tercatat telah ada 1.528 pasien positif virus corona. Sementara itu, dari jumlah tersebut, 80 pasien telah dinyatakan sembuh dan 136 pasien meninggal dunia. Menurut saya, di awal-awal pandemi atau di awal-awal ditemukannya COVID-19 ini, Indonesia masih berleha-leha dan menganggapnya seperti virus biasa. Namun setelah melonjaknya pasien yang terpapar oleh virus corona ini, Indonesia seakan panik karena penyebarannya begitu cepat. Penyebaran COVID terus bertambah. COVID-19 jumlahnya melampaui Cina, yang awalnya COVID berasal dari Cina, ditemukan di Cina. Namun Indonesia bisa melampaui jumlah kasus COVID di Cina. Indonesia berpotensi menjadi epicentrum di Asia. Pemerintah hadapi dilema antara pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi yang tertatih-tatih. Penambahan kasus positif di Indonesia melaju cepat. Sejak 6 April, yakni sekitar 200-300 orang per hari, lalu terus bergerak naik menjadi 300-400 kasus per hari. Dan pada bulan Juni bergerak fluktuatif antara 400-an kasus hingga lebih dari 4.000 kasus per hari. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkit lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya menghambat virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Bukan hanya perekonomian saja yang dihambat, namun juga pekerjaan, sosial, pendidikan yang terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Setelah menunjukkan pencapaian peningkatan, COVID-19 terus bertambah. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah terus berusaha untuk mengembalikan situasi, yaitu kebijakan pemerintah menghadapi pandemi. Kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti COVID ini tentunya berdampak bagi seluruh rakyat atau seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu dari bentuk kebijakan pemerintah yaitu menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19, pengadaan atau penyiapan pelindung diri dan obat-obatan untuk pasien COVID-19. Tidak hanya itu, dari peningkatan yang terus terjadi, pemerintah membuat peraturan, yaitu PSBB sampai lockdown yang sangat berdampak pada kegiatan sosial masyarakat. Pemerintah terus mengadakan atau membuat peraturan-peraturan yang untuk tujuannya menekan laju penyebaran COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah memberikan vaksin kepada masyarakat
Indonesia. Vaksin ini juga baru ditemukan pada 2021 hanya untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. Karena COVID semakin meningkat, pemerintah cepat mencari solusi, yaitu dengan mencegah menggunakan vaksinasi yang berdampak baik bagi kasus COVID-19 ini. Semenjak vaksinasi mulai berkurang jumlah kasus COVID, sampai saat ini hampir seakan hilang begitu saja. Setelah hampir 2 tahun kita dihantui oleh pandemi COVID-19. Kita jadi susah untuk beraktivitas di luar. Kita harus menggunakan masker. Kemana-mana harus menggunakan surat vaksin. Disinilah kekuatan iman kita sebagai orang Katolik harus kuat untuk berpegang teguh dan percaya Tuhan Yesus bekerja untuk memulihkan negara kita Indonesia ini untuk keadaan yang normal kembali. Kita terus berdoa agar pandemi ini cepat usai dan kegiatan-kegiatan kita tidak akan terhambat oleh pandemi ini. Sedikit bercerita, di awal pandemi saya sangat merasakan betapa perubahan yang terjadi di Indonesia ini, terutama pada kondisi perekonomian keluarga. Tentunya sangat berdampak pada perekonomian keluarga karena keluarga saya kurang dalam karena orang tua saya cuma sebagai supir angkutan umum. Tentunya sangat berdampak terhadap pandemi ini karena orang mulai takut menaiki kendaraan umum, takut tertular. Oleh karena itu saya sangat merasakan perpanjangan tangan Tuhan dengan ada saja rezeki yang diberikan Tuhan kepada keluarga saya, sehingga sampai saat ini keluarga saya terus bertahan. Selanjutnya, dampak pandemi bagi kegiatan beribadah. Tentunya karena pandemi ini kita sebagai umat Katolik mengalami perubahan cara kita beribadah. Tentunya kita melakukan penyesuaian baru. Nah, saya juga mendapatkan data pandemi COVID-19, pemerintah dan umat Katolik sepakat beribadah dari rumah. Penyesuaian baru ini dilakukan atau mendapat kebijakan dari keuskupan yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan atau peribadatan dari rumah melalui Zoom, streaming, melalui televisi, dan lain-lain. Menurut saya, ibadah online ini berdampak baik atau bersifat baik karena kita bisa beribadah dari rumah melalui TV, YouTube, secara langsung. Dan pada saat pandemi seperti ini, untuk menekan laju pertumbuhan atau penyebaran COVID-19 itu sangat efektif karena tidak menimbulkan kerumunan. Bersyukur juga masih bisa mengikuti misa meskipun hanya melalui virtual. Bersyukur masih bisa mengikuti perayaan Ekaristi bersama keluarga. Ini merupakan suatu momen di mana kita beribadah bersama keluarga, berkumpul. Lebih bersyukur lagi karena tetap bisa menerima sakramen Maha Kudus melalui adanya PPK online. Ini merupakan suatu kebijakan dari keuskupan atau kegerejaan yang ada di Indonesia agar kita tetap bisa merasakan sakramen Maha Kudus. Dan ini kiranya pelaksanaan misa di gereja setelah pandemi mereda di tahun 2021 mungkin sudah ada beberapa gereja yang penurunan COVID di daerahnya sudah mulai mereda. Karena di tahun 2021 ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia juga sudah melakukan vaksinasi. Untuk itu, gereja sudah memiliki sedikit kelonggaran untuk melakukan misa secara offline atau tatap muka. Namun, tidak sembarangan, gereja juga memiliki kesadaran dan kebijakan untuk membatasi jumlah umat yang dapat melaksanakan peribadatan atau beribadah di gereja, tentunya dengan syarat-syarat tertentu.
Syarat-syarat itu tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan, dengan syarat sudah vaksin 2 kali, juga tetap menjaga jarak agar pandemi tidak bertambah luas, tidak bertambah dan tidak meningkat lagi. Saya sangat bersyukur pandemi ini sudah mulai reda. Kita juga sudah bisa sesekali beribadah di gereja dengan tatap muka langsung. Kiranya mari kita semua tetap menjaga kesehatan agar pandemi ini segera usai, dan terus berdoa agar pandemi ini musnah, hilang, dan tidak akan pernah ada lagi pandemi di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Mungkin sekian dari saya pembahasan tentang pandemi COVID-19 dan cara beribadah orang Katolik di masa pandemi. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.